Oke, para sahabat yang terkasih, itulah yang baru saja lewat. Semua mengucapkan profisiat kepada Pastor Ricardo Remarin yang merayakan 40 tahun imamat. Waktu selanjutnya sebelum kita berdialog, waktu kita sampai jam 17.30, masih ada waktu ya lumayan. Kita memberikan waktu 5 menit sampai 7 menit kepada Ricardo untuk mungkin memberikan reaksi atau tanggapan terhadap uh, materi-materi yang disampaikan tadi atau gagasan besar beliau mungkin tentang persahabatan. Saya persilakan kepada Pastor Ricardo. Nah, selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk ini seremoni yang menarik ini dalam rangka 40 tahun imamat saya. Terima kasih untuk ucapan-ucapannya, dan memang ini satu gaya perayaan yang lain, yaitu masuk untuk dalam berefleksi bersama sebagai filsuf dan teolog. Itu dalam rangka itu, lantaran ini spesialisasi kita di sini. Nah, lebih dahulu ya sudah semua tahu itu bilang perayaan 40 tahun imamat yang tanggal 18 Desember yang lalu. Itu memang saya tujukan memang tidak dirayakan karena ikut adat budaya. 40 tahun itu tidak ada momen perayaan. Yang ada 25 tahun, ada 50 tahun, ada 75 tahun. Tapi ya, sudah dibuat ini dalam kerangka itu. Lalu sebenarnya ini memang saya usulkan untuk membuat untuk teologi persahabatan, menyoroti tentang persahabatan sendiri. Lantaran itu juga jadi pergulatan dasar yang saya lihat ini kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk menjadi pewarta kabar gembira. Kabar gembira keselamatan itu sendiri. Nah, kabar gembira apa yang mesti disampaikan di konteks hidup di sini? Itu yang jadi penasaran, apalagi dia bilang saya mesti jadi pelayan umat untuk pewarta kabar gembira, dipanggil untuk itu. Itu dalam penghayatan tentang imamat itu dipanggil itu memang secara khusus untuk itu. Nah, isinya apa? Isinya jadi pergulatan dilihat dalam permenungan. Nah, memang saya masuk dalam permenungan dari kebudayaan, dilihat di sini bagaimana itu relasi antar manusia dan relasi antar manusia dengan relasi dengan Allah sendiri. Dan justru dalam berelasi ini itu keselamatan atau kebahagiaan itu bisa diperoleh. Jadi ada satu ini cita-cita ideologi ideal tentang itu. Dan itu bagaimana dicapai, lalu kemudian kekristenan itu menawarkan apa sebenarnya di situ dalam relasi itu dibandingkan dengan macam-macam agama, macam-macam filsafat pemikiran itu, lalu kemudian itu kekristenan tawarkan apa yang jadi kabar gembira. Nah, dasar dari situ itu satu kerinduan dari manusia untuk selalu bersatu. Ada sosialitas manusia, selalu mencari untuk bersatu, tapi bersatu mesti untuk yang sepadan, yang setara. Justru itu. Nah, di tiap budaya dia coba diolah itu, termasuk kebudayaan dari Indonesia sendiri. Lalu ini mulai ada pertanyaan itu bagaimana itu kebersamaan atau kerinduan untuk bersama ini bisa terbentuk. Nah, itu sebenarnya karena di situ itu ada keselamatan, ada kebahagiaan dalam bahasa teologis. Nah, justru itu yang saya rasa jadi tantangan untuk dilihat. Baru kemudian memang tadi ditanya tentang apa itu persahabatan, ada pertanyaan itu tentang what is persahabatan,
Itu esensinya bagaimana. Kemudian ada juga pertanyaan tentang how to, lalu kemudian itu ada normatif, itu untuk supaya membentuk persahabatan demi begini. Tapi entah itu memang membuat satu kegembiraan jadi satu cita-cita. Di dalam filsafat Indonesia sendiri itu di Pancasila itu tunjukkan itu Bhinneka Tunggal Ika atau pluribus unum. Cita-cita secara Kristiani di situ terdapat itu keselamatan, di situ kemanusiaan bisa menjadi lengkap. Nah, itu yang saya coba mencari itu bagaimana sehingga dalam filsafat sendiri dilihat itu kemanusiaan itu bagaimana. Nah, saya lihat itu bahwa umpamanya tadi persis Pastor Amri kutip itu tentang dari Kejadian 2, itu dibilang itu engkau tulang dari tulangku, itu daging dari dagingku, apa begitu, atau man dengan women. Ini teman sepadan, dan justru di situ ternyata ini aspek relasi ini itu yang bertolak dari perbedaan, itu yang menuju kepada kebersamaan. Nah, justru itu jadi menarik. Dan Pastor Stanley tadi memang kutip itu bahwa sebenarnya juga dengan manusia Allah sendiri berinisiatif untuk berjumpa dan bersahabat dengan manusia. Sehingga memang begitu coraknya sampai dengan dia minta mampu untuk memberikan dirinya, membagi-bagikan dirinya untuk menjadi kehidupan dari manusia. Itu dalam perjamuan Ekaristis. Nah, itu yang sebenarnya menarik, dan saya sangka ini bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan pluralitas di Indonesia yang bingung lantaran ada kepelbagaian budaya, bahasa, lalu wilayah, agama yang selalu bentrok. Padahal sama-sama suka untuk menuju kepada kebersamaan, kebersatuan. Nah, justru itu. Nah, filsafat bisa, itu memang langsung mulai melihat itu manusia bukan manusia sempurna, tapi manusia yang coba keluar dari dirinya untuk dilengkapi, untuk mencari kelengkapan dari orang yang lain, dari luar dirinya. Nah, justru umpamanya itu yang akan jadi dan jadi sumbangan yang baru bagi ini filsafat. Ini filsafat tentang kemanusiaan dan juga untuk teologi. Untuk teologi lantaran ini kita belajar dari Allah sendiri. Dan justru itu yang Yesus yang manusia di Israel, kemarin saya bicara ada webinar tentang Israel, itu langsung dibilang ini manusia Israel, tapi ini kealahan itu diungkapkan dalam kemanusiaan itu yang luar biasa. Dan justru sebenarnya ini kekasan dari ini kekristenan. Nah, baru kemudian itu bagus memang untuk dirayakan. Cuma memang saya masih punya ini penasaran untuk coba menggali lebih dari aspek ini teologi Biblis itu. Ini kini kamu tidak kusebut hamba lagi, melainkan sahabat-sahabatku. Artinya apa itu? Itu ada dibilang itu. Lalu terlebih ini kemanusiaan yang mesti diangkat dan dilengkapi supaya menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada shalom, kepada keselamatan itu teologi akan bilang itu. Lalu ini bagaimana ini perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa menyatukan atau bukan menyamaratakan, tapi membawa kepada kesatuan untuk saling melengkapi. Dan justru itu kelengkapan itu dari masing-masing individu
itu menjadi itu keselamatan yang disebut kebahagiaan. Nah, contohnya itu dalam ini ritual sakramen perkawinan misalnya itu memang ada kontrak untuk menjadi itu menjalin persahabatan and friendship relationships, lalu kemudian relationship menuju kepada deep relationship seperti Pastor Melki tunjukkan. Dan memang ada tahapan untuk menuju ke sana. Dan justru ini persahabatan Kristiani itu bisa menjadi, untuk saya bisa menjadi itu inspirasi atau itu jalan menuju keselamatan kebahagiaan yang dicita-citakan semua manusia, semua masyarakat, semua budaya, dan itu bisa menjadi menyempurnakan. Nah, itu yang untuk saya jadi tantangan untuk berteologi kontekstual di Indonesia yang memang terdiri dari kepelbagaian. Ada umpamanya bahasa, ada 718 bahasa, tapi yang kemudian untuk dari MSc memang coba ungkapan ini supaya budaya cinta untuk ungkapan bahasa cinta. Nah, itu sudah masuk yang lebih lain lagi. Baru kemudian bagaimana itu memperkaya, menyempurnakan itu budaya-budaya yang lebih ketat dalam relasi kekeluargaan. Sehingga masih tertutup, mestinya lebih terbuka. Apalagi sekarang itu tantangan ini untuk keterbatasan jarak. Ini sekarang jarak spasial, jarak ruang itu memang masih tetap terbatas, tapi itu jarak sosial, itu kedekatan itu satu dengan yang lain semakin hari semakin tinggi. Misalnya ada banyak grup-grup itu yang mulai itu baku tamang itu. Nah, justru ini persahabatan ini yang mesti dijalin, yang sudah mulai terjalin, bisa jadi itu kita kembangkan sampai menjadi deep relationship atau intimate relationship terang di situ. Itu kemanusiaan yang sempurna itu bisa tercapai. Nah, terima kasih untuk sumbangan-sumbangan pemikiran, itu baru memang bisa mau digali lebih dalam lagi dengan pertanyaan itu how to, supaya kita bisa itu merubah atau membuat perubahan dalam corak berelasi antar manusia di Indonesia atau di seluruh Asia. Itu yang saya. Nah, terima kasih untuk sumbangan pemikiran itu. Lalu saya masih tetap suka untuk memang menggali lebih banyak itu persahabatan Kristiani itu sendiri. Begitu beberapa komentar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Cardo. Terima kasih banyak. Sekali lagi profesional untuk Pastor Cardo. Dan kami mengharapkan nanti Pastor Cardo akan menulis sesuatu untuk nanti buku itu. Tentu sebagai pengantar atau apa, selain kita sebagai editor membuat tulisan, Pastor Cardo juga akan memberikan tulisan. Nanti kami akan menghubungi Pastor Cardo. Para sahabat terkasih, waktu kita tinggal sekitar 10-15 menit dari sekarang. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya membacakan 1 atau 2 pertanyaan, lalu mungkin teman-teman narasumber itu akan menjawab. Tetapi komentar-komentar yang lain juga bisa dibaca dalam chatting kita. Itu juga apa yang dikatakan oleh Pastor Cardo tadi. Kiranya juga mungkin nanti para penulis ini yang menulis artikel mungkin bisa menambahkan ataukah membuat revisi terhadap tulisannya sebelum kita publikasikan dalam buku. Lalu yang kedua, ada banyak yang meminta naskah dari para narasumber ini. Kita sebenarnya menganjurkan nanti naskah lengkapnya itu keluar dalam bentuk sebuah buku. Dan buku itu selain 5 orang yang sekarang tampil penulis narasumber ini, ada juga Pastor John Montolalu, ada juga Pastor Julius Saletia, ada juga Pastor Timo dan yang lain juga menulis di dalam buku tersebut. Jadi
selain materi ini kalau suka dapat sekarang, tapi sebaiknya nanti memiliki buku yang akan keluar nanti, gitu. Nah, dari yang masuk itu ada yang bertanya, misalnya dari Pastor Simon Wenehen, mungkin langsung kepada Pastor Stanley, apakah persahabatan Ekaristi itu hanya di seputar altar saja? Ya, jadi nanti Pastor Stanley akan menjawab. Lalu dari Steph Tokan, bertanya tentang bagaimana dalam dunia yang penuh kepura-puraan bisa bersahabat. Barangkali Pastor Berti akan menjawab itu, atau Pastor Bayu dari segi filsafat akan menjawab itu. Barangkali itu dulu ya. Saya persilakan Pastor Stanley untuk bagian Ekaristi. Ya, terima kasih Bapak Simon atas pertanyaannya. Tentu saya tidak memaksudkan kalau saya pakai istilah persahabatan Ekaristi, maka itu hanya terjadi di seputar altar. Tadi bagian penutup saya menegaskan bahwa saya tidak memaksudkan ini hanya pada ritual, tetapi justru pada semangat Ekaristi. Jadi berangkat dari, berinspirasi tentu dari altar, dan inspirasi itu menghantar kepada kehidupan. Contoh tadi yang saya singgung bagaimana Ekaristi itu sebenarnya kita merayakan persahabatan antara Allah dengan manusia, Allah yang mau berjumpa dan bersahabat dengan manusia. Dan di dalam Ekaristi itu juga kita merayakan atau mengungkapkan sebuah dimensi yang sangat universal dari persahabatan yang bagi kita bisa menjadi inspirasi dari ritualnya. Kita tahu di dalam Ekaristi ada tindakan ritual, mengambil roti, ya, mengucap syukur, mohon berkat lalu membagi-bagikan, dan ini menjadi inspirasi yang sangat menarik tentu untuk sebuah persahabatan. Persahabatan pertama-tama adalah ya mengambil sesuatu berkat dari Tuhan, ya, ada kita mengucap syukur, tapi yang paling penting adalah bagaimana seperti roti yang dibagi-bagikan, hidup kita sebagai sahabat itu menjadi hidup yang dibagi-bagikan untuk orang lain. Dan saya merasa ini inspirasi universal. Jadi katakanlah kebijaksanaan universal yang tidak hanya berlaku bagi kita orang-orang Katolik yang menghayati Ekaristi, tetapi sebuah panggilan kemanusiaan bagaimana hidup kita juga boleh menjadi hidup yang dibagi-bagikan kepada orang lain. Nah, tentu bagi kita orang Kristen kita berinspirasi dari Ekaristi atau terutama dari hidup Yesus sendiri, Yesus yang memberikan pro multis efunditur, yang membagi-bagikan untuk orang lain. Tetapi bagi orang-orang yang tidak ada kaitan dengan kekristenan, ini sebuah nilai universal bahwa ternyata betul makna kehidupan kita atau kebahagiaan kita yang tadi disinggung oleh Pastor Sal, persahabatan dalam rangka mencapai shalom, kebahagiaan itu pertama-tama ditemukan ketika kita membagi-bagi, memberi diri untuk orang lain. Itu yang saya bisa secara pendek kata saya bisa sampaikan. Baik, Pastor Berti, saya mempersilakan untuk menjawab pertanyaan Steph. Baik, tadi dalam uraian Pastor Amri dan Pastor Stanley merujuk kepada pembagian yang dibuat oleh Pastor Cardo, membedakan antara kekerabatan dan persahabatan, kinship dan friendship. Tetapi dari perspektif pemikiran Cina, khususnya Konfusianisme, keluarga itu, kekerabatan itu titik tolak dari persahabatan. Orang belajar menghormati orang lain, orang belajar menjadi teman, bahkan rela menyerahkan hidupnya bagi saudaranya, bagi orang lain, itu dari keluarga. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Steph, Tokan, saya pikir dua hal yang harus dilakukan. Ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepura-puraan, saya pikir yang harus dibangun pertama-tama ialah keluarga. Jadi, kalau sejak awal di dalam keluarga anak atau orang belajar untuk hidup baik sebagai saudara dengan adik atau kakak yang lain, ya, maka diharapkan itu menjadi fondasi yang baik untuk persahabatan atau persaudaraan yang lebih luas. Ya. Kalau itu, ya, keluarga itu retak, ya, dan tidak dibangun atas dasar kasih, ya, persaudaraan yang baik, maka agak sulit untuk mengharapkan bahwa
dalam persahabatan yang lebih luas, itu orang bisa bersahabat atau membangun relasi yang terbuka, yang tulus dengan orang lain. Yang kedua, saya kembali merujuk pada apa yang dikatakan oleh Confucius, bahwa landasan sebuah persahabatan itu adalah soal kemanusiaan, kemampuan mencinta. Sehingga jika kita ingin supaya sebuah persahabatan itu memang persahabatan yang tulus, maka saya pikir di dalam bersahabat itu kita harus melandaskan persahabatan kita dengan orang lain bukan semata-mata pada aspek pragmatis, tapi memang mendasarkannya pada aspek kemanusiaan, keutamaan moral itu. Apakah itu bisa? Saya pikir bisa. Ada banyak pengalaman yang memperlihatkan bahwa ketika orang mendasarkan diri pada mendasarkan persahabatan dengan sesama, dengan orang lain yang berbeda latar belakang budaya, yang berbeda latar belakang agama, maka itu bisa terjadi, begitu. Saya pikir itu yang bisa saya katakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Astef tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pastor Berti. Para sahabat terkasih, saya harus meminta maaf atas keterbatasan waktu kita. Saya percaya banyak sekali yang ingin bertanya, banyak sekali yang ingin berdialog pada ruangan kita ini, hanya karena kita terbatas oleh waktu. Namun, kita tetap membuka ruang, bisa kontak secara pribadi kepada para narasumber tadi untuk berdiskusi lebih lanjut tentang persahabatan ini. Seperti dikatakan oleh Pastor Bayu tadi, persahabatan ini memang perlu dieksplor lebih, juga perlu untuk diwujudkan. Jadi kita tidak hanya terbatas pada bertanya, what is friendship, apa itu persahabatan, tetapi Pastor Cardo tadi juga mengajak kita untuk berpikir lebih bagaimana friendship itu diwujudkan dalam konteks budaya kita masing-masing. Sebenarnya saya ingin memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk closing statement, tapi saya merasa tidak perlu karena waktu kita. Saya ingin mengakhiri pertemuan ini dengan mengatakan kalau persahabatan sudah terjalin, buatlah komitmen yang serius, jujur, terang benderang dengan sahabat-sahabatmu. Dan Confucius mengatakan, lebih memalukan tidak mempercaya sahabat kita daripada ditipu oleh mereka. Itu tadi Pastor Berti mengatakan soal kemanusiaan. Jadi lebih memalukan tidak mempercayai sahabat kita daripada ditipu oleh mereka. Mari kita menjalin persahabatan kita terus-menerus dari saat ke saat, supaya dunia kita itu tidak menjadi dunia yang eksklusif, tetapi dunia yang terbuka seperti dikatakan oleh Pastor Melki tadi, dunia yang bisa melayani, kita saling melayani satu sama lain sebagai sahabat-sahabat. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Terima kasih banyak untuk Pastor Cardo yang juga memberikan tanggapan. Terima kasih banyak untuk beberapa orang yang bertanya tadi. Dan terima kasih banyak untuk semua yang telah memperhatikan jalannya diskusi kita, dialog kita, meskipun ya tidak hangat sekali karena terbatas oleh waktu, tetapi kita sudah saling berpartisipasi di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk tim yang ada di belakang yang telah membuat acara ini menjadi lancar. Saya sekali lagi mengucapkan profisiat kepada Pastor Cardo dan kepada semua para sahabat. Nantikanlah bukunya akan diterbitkan dan akan dibagikan, ataukah Anda boleh mendapatkan dari kita sekalian tentu dengan membayarnya. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara kita. Selamat malam dan salam persahabatan. Terima kasih Pastor Igo. Terima kasih atas dialog yang seru dan sangat menarik. Pertama, terima kasih pula kepada para pemateri kita. Ada Pastor Melki, Pastor Bayu, Pastor Berti, ada Pastor Stanley, dan Pastor Amri. Terima kasih atas materi-materi yang sangat luar biasa, yang sudah menyegarkan dan menambah pengetahuan baru tentunya bagi kita semua peserta yang mengikuti
webinar dalam rangka 40 tahun imamat Pastor Paul Richard Renwarin dengan tema persahabatan. Baiklah para peserta, para pastor, suster, dosen, dan saudara-saudari sekalian, sebelum kita lanjut pada pengumuman dan kata penutup dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, saya mengajak kepada kita semua untuk mengaktifkan kamera kita untuk keperluan dokumentasi dan tentunya untuk dipublikasikan. Jadi saya mengundang kepada kita semua untuk mengaktifkan kamera kita masing-masing dan mari kita berikan senyum terbaik kita supaya mantap. Di halaman pertama, 3, 2, 1. Mungkin Pastor Amri bisa menyalakan kameranya. Kita 1, 2, 3. Kita beralih ke halaman 2. 3, 2, 1. Kita beralih ke halaman 3. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada kita sekalian yang telah mengaktifkan kamera untuk keperluan publikasi dan dokumentasi kita untuk webinar malam hari ini. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan mendengar pengumuman dan kata penutup dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Dr. Gregorius Dwi Wibowo Hertanto. Kepada Romo dipersilahkan. Romo Peswarus. Baik, terima kasih pada pengarah acara, Christian Ponto, terima kasih. Saudara-saudara kasih, saya hanya mau menambah satu pengumuman. Ke depan kami juga akan lebih aktif lagi memaparkan dan membagikan keahlian filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Di layar ada sebuah pengumuman mengenai seri diskursus filsafat yang akan diadakan dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, akan dibuat selama 6 bulan, 6 kali pertemuan, dan akan dibuat pada kali yang pertama tanggal 19 Februari. Jadi saya mengundang Anda semua, juga rekan-rekan yang lain, baik dari lingkungan STF maupun dari luar, dari sahabat-sahabat semua yang mau tahu lebih banyak tentang filsafat, bisa mengikutinya, mendaftar di sini ya. Pesertanya terbatas sesuai dengan kemampuan Zoom, tetapi intinya terbuka bagi semuanya. Jadi kalau nanti kelebihan, nanti akan diusahakan supaya lebih banyak lagi peserta bisa lihat. Jadi sekali lagi terima kasih untuk acara yang sangat indah ini. Saya menyampaikan ucapan selamat merayakan 40 tahun. Memang Pastor Kardo tidak ingin dirayakan, tapi kita setiap hari ya sebagai umat beriman merayakan kehidupan, dan inilah merayakan juga anugerah-anugerah hidup kita. Terima kasih kepada semua saja, kepada para pembicara, kepada moderator yang hebat, Pastor Igo Welerupun, dan juga kepada sahabat-sahabat STF, alumni yang ada di sini, dan juga sahabat-sahabat di tempat di mana Anda sudah berada. Kami mengucapkan terima kasih, juga sekali lagi terima kasih kepada tim yang ada di belakang yang melayani acara ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya serahkan kepada MC supaya kita bisa tutup dalam doa. Terima kasih Pak Hertanto. Kata penutup tentunya terima kasih banyak Romo atas kegiatan yang sangat luar biasa ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan diantar dalam doa yang akan dipimpin oleh Ketua Tim IT Seminar STFSP, Pastor Hermas. Kepada Pastor dipersilakan.
Baik, selamat malam para pastor, suster, frater, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menutup acara webinar kita pada sore hingga malam ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan kami di surga, kami bersyukur bersama dengan Pastor Paul Richard Renwarin yang merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-40. Kehadirannya di tengah kami sungguh adalah rahmat. Kehadirannya sebagai imam memperkaya kehidupan rohani kami, kehidupan rohani umatmu. Kehadirannya sebagai seorang intelektual juga sangat berarti memperkaya kehidupan akademik kami di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Terima kasih atas rahmat besar ini dan kami mohon berkat-Mu untuk beliau, Pastor Cardo, agar dalam pelayanannya selanjutnya akan sungguh-sungguh diberkati, Engkau berkat dengan kesehatan dan kegembiraan dalam hidupnya. Terima kasih atas seminar ini di mana kami telah membicarakan, mendengarkan materi tentang persahabatan. Seminar ini, webinar ini sungguh memperkaya kehidupan intelektual kami, tapi juga menjadi suatu yang memberikan motivasi besar bagi kami untuk sungguh membangun persahabatan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, sebagaimana kehendak Putramu Yesus sendiri yang telah rela menyebut para murid dan kami semua sebagai sahabatnya, dan bahkan dia rela menyerahkan nyawanya bagi kami sahabat-sahabatnya. Semoga kami akan sungguh mampu meneladani teladannya, contoh yang diberikan, sehingga kami sungguh menjadi saksi dari kasih Kristus, kasih-Mu yang abadi kepada siapapun. Berkatilah kami semua dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan intelektual akademik kami selanjutnya. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Baik, berakhirnya terima kasih kepada kita semua, para peserta yang telah hadir bersama kami, Civitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Selamat malam dan sampai bertemu lagi dalam series webinar Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Terima kasih.